Oke, kita lanjutkan kembali pembelajarannya. Untuk pertemuan kali ini, Bapak akan langsung membahas ke fungsi inverse ya. Karena kan beberapa pertemuan ke belakang kita sedang membahas fungsi, lalu pertemuan yang terakhir kemarin kita membahas tentang fungsi komposisi ya. Nah, jadi sekarang kita masuk ke fungsi inverse. Nah, dimana kalau inverse di sini tuh artinya adalah inverse. Nah, kalau fungsi inverse itu kebalikan ya. Sederhananya adalah inverse itu kebalikan. Ya. Kebalikan. Biasanya fungsi inverse itu notasinya kan kalau fungsi biasa kita notasikan dengan fungsi f, misalkan fx ya. Nah, kalau inverse itu adalah fungsi dari inverse dari fungsi f itu f pangkat min 1 x gitu ya. Nah, ini adalah fungsi inverse untuk fx. Jadi itu ya, notasinya seperti ini. Berarti kalau misalkan Bapak punya fungsi gx, inverse-nya bagaimana? Inverse-nya ya g seperti ini ya. Oke, seperti itu. Jelas ya? Nah, berbicara inverse itu adalah kebalikan. Misalkan Bapak punya sebuah fungsi f x sama dengan 2x misalkan. Nah, ya 2x. Nah, kita flashback sedikit tentang diagram panah ya. Kan ini adalah diagram panah. Sorry. Nah, misalkan ini apa ya? A mungkin ya. Oke, ini B. Nah, di sini misalkan si A ini daerah asal ini ya. Ini fungsinya punya anggota 50 misalkan ya, 50. Nah, akan dipetakan ke fungsi B ya. Kita petakan ya, dimana fungsinya itu adalah f x sama dengan 2x ya. Nah, maka sederhananya oke, jangan A deh, bisi pusing, kita ganti, ulangi ya. Misalkan ini x, ini fx ya, atau y. Oke, jadi maksudnya gini. Ini kan fungsi untuk memetakan x kepada fx. Nah, sini kan kita nggak tahu nih hasilnya berapa. Nah, di sini ada 50. Kita petakan dengan fungsi fx sama dengan 2x. Berarti sederhananya x di sini kita ganti dengan nilai inputnya. Ini nilai inputnya ya. Ini output. Nilai inputnya berapa? 50. Berarti 2 kali 50. Nah, berapa nilainya? 100. Nah, kan? Itu untuk fungsi ya fx dengan x-nya 50. Nah, kalau berbicara inverse, inverse itu adalah apa? Tadi sudah kita bahas, kebalikan ya. Nah, kebalikan. Kebalikan di sini berarti kita bagaimana untuk mencari tahu bagaimana caranya ya. Kalau kebalikan kan berarti yang tadi kita atur supaya dari 100 ini menjadi menghasilkan 50 itu bagaimana caranya? Ya, gimana coba? Oke. Nah, berarti kan kalau tadi di sini untuk menghasilkan 100 itu 50 kita kalikan dengan 2 ya. X-nya 50 dan dikalikan dengan 2 menghasilkan 100. Sekarang bagaimana caranya kita mendapatkan 50 dari 100 ini? Berarti kan sederhananya kita kalau mau cari 50 dari 100, nah sederhananya kita simpel aja. Gimana caranya? Bagi 2 kan? Bisa kan? Ya nggak? Oke. Tadi X di sini kita ibaratkan, 50 ini kita ibaratkan X. Nah, inputnya kan? Ini inputnya. Nah, sekarang 100 si inputnya. Outputnya 50. Berarti sederhananya 100 ini misalkan kita ganti dengan X kan? Berarti di sini sama aja seperti X dibagi 2. Nah, dapat nih kita untuk fungsi inverse-nya untuk X itu adalah X per 2. Nah, makanya
Kalau tadi ini fungsi awalnya, berarti fungsi inverse dari fx yang ini adalah berapa? X per 2. Ya. Nah, konsepnya seperti itu. Oke. Bisa kalian ulangi kalau masih belum paham. Jadi sekali lagi ya. Tadi kan Bapak punya daerah asal 50. Nah, kita petakan dengan fungsi 2x menghasilkan 100. Ya. Nah, karena kita berbicara inverse, bagaimana caranya kita olah 100 ini masukkan ke dalam sebuah fungsi ya, agar menghasilkan 50. Nah, ternyata kita tahu bahwa untuk menghasilkan 50 dari 100 ini ya, yang paling masuk akal ya 100 ini kita bagi dengan 2. Nah, kan. Lalu berbicara ke fungsi tadi, kalau 50 ini sebagai inputnya ya, menghasilkan 100, tadi kan kita ingin menginputkan 100 menghasilkan 50, berarti X di sini adalah 100 dibagi 2, maka menghasilkan ini. Oke, itu untuk konsep fungsi inverse ya. Nanti Bapak lanjut dengan contoh lain.